Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan bagikan tips bagaimana cara mengatasi tanaman hias kita yang tidak subur. Jadi kita lakukan penyemprotan dengan bahan yang sudah kita siapkan di Gandasil D, karena ini untuk tanaman yang diutamakan daun, jadi kita gunakan Gandasil D karena ini komposisinya cukup bagus, yaitu NPK nya ini kandungan N nya lebih besar, nitrogennya 20%, kemudian kaliumnya 15%, dan fosfornya 15%, kemudian magnesium ada lagi nih. Ini cukup bagus, jadi tidak perlu kita tambahkan pupuk NPK yang lain. Ini sudah komplit, dilengkapi dengan unsur makronya. Mangan sudah ada nih, tembaga, kobalt, seng, dan vitamin. Jadi cukup bagus sekali. Jadi kita lakukan aplikasi untuk 1 sendok itu sudah kita siapkan 5 liter air seperti itu. Kita semprot di pagi hari karena dia untuk fotosintesis di daunnya. Lakukan 1 minggu sekali. Jadi mudah-mudahan aglonema kita ataupun tanaman hias kita bagi yang berdaun, diandalkan daunnya supaya cantik, akan pertumbuhannya akan normal dan bagus, punya daun yang rimbun seperti itu. Jadi kita lakukan 1 minggu sekali, dengan catatan media tanamnya harus subur seperti itu, karena ini dalam media pot, jadi tidak mungkin potnya ini tersedia untuk cukup unsur hara. Jadi kita tambahkan melalui daun, disemprot, karena ini pupuk yang larut di air khusus disemprotkan. Bisa juga untuk dikocorkan di tanamannya seperti itu. Untuk harga yang kecil seperti ini di tempat kita sekitar 10.000, mungkin ada yang lebih besar sekitar 35.000 seperti itu untuk kemasan 500 gram. Ini sudah terbukti untuk diaplikasikan di tanaman oleh petani seperti itu. Cukup bagus sekali karena sudah ada unsur NPK dan unsur hara yang lain seperti mangan dan vitamin. Jadi cukup komplit sekali. Cukup ini saja untuk 1 sendok takaran 5 liter air. Langsung saja. Sebenarnya untuk takarannya adalah 10 sampai berapa nih? 10 sampai, cara pakainya 10, ini kemasan 100 gram. 10 sampai 30 gram seperti itu. Ini untuk Gandasil D karena ada unsur nitrogennya yang paling tinggi. Kalau untuk Gandasil B itu N-nya lebih kecil, jadi banyakkan kalium seperti itu. Jadi tidak perlu kita tambahkan pupuk mutiara ataupun NPK yang lain. Jadi cukup ini saja. Ini sudah kita campurkan di larutan air, kemudian kita semprot menggunakan semprot baju karena kita ada spray. Jadi kalau misalnya ada spray yang besar yang kurang lebih 16 liter, kita gunakan sekitar 3 sendok makan. Ini langsung saja kita aduk. Ini karena ini pupuk yang larut, sama kayak seperti Abimik untuk hidroponik seperti itu. Jadi kalau untuk hidroponik itu setiap hari kita lakukan aplikasi karena tidak ada lagi unsur hara yang lain, tidak menggunakan tanah. Kalau ini masih menggunakan tanah, kita aplikasikan 1 minggu ataupun 8 hari sekali seperti itu. Jadi setiap hari Minggu, hari libur kita bisa semprotkan. Kalau misalnya terdapat jamur, bisa kita gunakan fungisida ataupun tembakau, kita beli rokok kita kasihkan. Kemudian ataupun bisa juga untuk kita haluskan bawang putih seperti itu. Jadi ini karena ini tanaman tidak ada penjagaan fungisida, jadi ini Gandasil saja. Seperti ini. Sudah selesai, kita tinggal aplikasikan. Kita semprotkan saja.
Ini sebagusnya kita lakukan di pagi hari karena dia diperlukan untuk fotosintesis, jadi untuk pertumbuhannya seperti itu. Ini semua tanaman bisa buah-buahan. Nah, kalau untuk buah-buahan, kalau dia masa pembuahan, jadi tidak perlu kita gunakan ganda sildi, kita gunakan ganda selbi seperti itu, karena unsur kalsium yang kita utamakan. Ataupun juga untuk tanaman yang menghasilkan bunga seperti anggrek ataupun melati, kita gunakan ganda silbi untuk pembunganya supaya maksimal seperti itu. Jangan menggunakan pupuk ganda sildi seperti ini, karena ini untuk daun saja kita gunakan ganda sildi. Ya, begini saja, ini kita aplikasikan 1 minggu sekali saja, itu sudah paling cepat biasanya untuk 10 hari sekali ataupun 8 hari sekali seperti ini. Ini untuk takarannya 10 sampai 15 gram per liter. Jadi kita gunakan 1 sendok makan saja untuk 5 liter supaya enak kita untuk menghitungnya. Ya, saya kira kita cukupkan sekian dulu cara pengaplikasian ganda sildi untuk tanaman hias kita yang masih proses tidak membuahkan ataupun membungakan. Jadi kita gunakan ganda sildi. Kalau untuk tanaman yang untuk menghasilkan buah ataupun tanaman hias kita yang untuk pembungaan, kita gunakan ganda sil B seperti itu. Jadi ini untuk daun kita gunakan ganda sildi seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalau sekiranya bermanfaat, mohon di share ataupun dibagikan. Tapi kalau tidak, ya kita minta subscribe, share, like, and komennya saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.